Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman 6 SPI. Dan selamat siang juga untuk Bu Nike selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar dan ilmu politik. Kami di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan Ifeb Nusabil, saya sendiri, Elis Ijayati dan Fika Rahmatika Hidayah. Kami di sini akan sedikit membahas tentang demokrasi Muhammad Natsir. Ya, selanjutnya yaitu pendahuluan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratein, yang artinya di sini yaitu adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi dapat diartikan juga sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menyerap pemikiran dan perilaku-perilaku di lapisan masyarakat. Demokrasi yang dilakukan oleh Muhammad Natsir di sini, dia menolak semangat demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Muhammad Natsir menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Di sini juga Muhammad Natsir tidak menolak kemungkinan diterapkannya sistem pemerintahan Barat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurutnya, sepanjang hal itu baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam, kita boleh mencontoh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang demokrasi menurut M. Natsir. Menurut M. Natsir, demokrasi itu tidak dapat terlepas dari pemikiran utamanya, yaitu tentang kedudukan Islam dan negara. Menurut M. Natsir, menghendaki sebuah sistem pemerintahan itu tidak dapat terlepas dari nilai-nilai Islam. Dan sebuah negara hanya alat, bukan sebagai tujuan, dan antara agama dengan negara itu mempunyai hubungan timbal balik. Kemudian pemikiran M. Natsir itu tidak menolak adanya kemungkinan diterapkannya sebuah sistem yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Natsir juga meyakini bahwa prinsip-prinsip Islam tentang musyawarah lebih mendekati pada demokrasi modern. Karena itu, M. Natsir memandang bahwa pengambilan sebuah keputusan dalam musyawarah harus mengacu pada prinsip-prinsip etik. Selanjutnya, yaitu studi kasus. Studi kasus yang sekarang ini sudah diterapkan oleh dunia nyata yang pernah dilakukan oleh Muhammad Natsir, yaitu penerapan sistem pemerintahan di Indonesia dengan prinsip-prinsip nilai Islam, yaitu dasar negara Indonesia berupa Pancasila. Dalam Pancasila berisi, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain pada dasar negara, demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia juga menggunakan nilai-nilai Islam, yaitu ketika pemilu diterapkan simbol luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam luber jurdil tersebut juga menerapkan ajaran agama Islam, yaitu jujur dan adil. Jujur dan adil sudah termuat dalam Al-Quran maupun hadis. Dalil nakli mengenai kejujuran itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalil nakli tentang kejujuran itu juga sudah diterapkan pada sistem demokrasi di Indonesia. Kemudian ada juga dalil nakli tentang adil, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 8. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Pandangan Muhammad Nasir tentang demokrasi lebih mengedepankan pada prinsip-prinsip agama Islam dan tidak mengedepankan pada demokrasi yang cenderung pada sekuler barat. Demokrasi boleh dilakukan, namun harus melihat etika pada nilai-nilai agama Islam. Sebagaimana contoh demokrasi menurut Muhammad Nasir pada kehidupan sekarang ini, yaitu sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dengan penerapan nilai-nilai agama Islam. Contohnya itu ada Pancasila. Nah, Pancasila itu termasuk sistem pemerintahan di Indonesia dengan prinsip nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian ada pemilu di Indonesia yang bersifat demokrasi dengan lebih mengedepankan pada nilai-nilai ajaran agama Islam, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian yang dapat kami kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.